Pemirsa, Kementerian Koordinator Perekonomian pagi ini menggelar sosialisasi dan masukan asosiasi usaha terhadap penerapan tarif perdagangan baru Amerika Serikat terhadap para negara mitranya. Sosialisasi ini rencananya akan dilakukan pukul 10 di kantor Kemenko Perekonomian di Jakarta Pusat. Kita bergabung bersama Insan Suwardi yang saat ini berada di Kemenko Perekonomian Jakarta. Insan, apakah pertemuan dengan para pengusaha sudah dimulai atau belum? Apa saja masukan yang kemungkinan akan diberikan pengusaha? Ya, Leo dan juga pemirsa, setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menerapkan tarif kebijakan baru untuk perdagangan terhadap sejumlah negara termasuk Indonesia yang menerapkan batas tarif resiprokal atau tarif timbal balik sebesar 32%, pemerintah Indonesia bergerak cepat untuk melakukan sosialisasi bersama dengan asosiasi mengingat kebijakan ini akan berlaku kurang lebih 2 hari lagi pada 9 April mendatang. Nah, memang untuk pukul 10 pagi hari ini kami dari kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian masih belum melihat adanya tanda-tanda untuk rapat ataupun asosiasi ini akan segera dimulai, mengingat kalau undangan yang kami terima memang rencananya pukul 10 pagi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto akan menggelar sosialisasi bersama dengan sejumlah asosiasi. Nah, Leo, kami sampaikan informasi yang kami dapatkan sejauh ini tidak hanya Erlangga yang akan hadir, namun ada juga beberapa pejabat lainnya, yakni akan ada Wakil Menteri Perindustrian, lalu ada juga bidang dari Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, dan begitu pula akan ada Menteri Perdagangan Budi Santoso yang dikabarkan juga akan hadir dalam acara sosialisasi ini. Sedangkan untuk asosiasi ini nantinya akan hadir baik secara langsung ataupun secara hybrid, secara virtual juga disediakan link rapat atau link sosialisasi yang akan nantinya terhubung satu sama lain. Kalau kami mendapatkan informasi sejauh ini untuk asosiasi akan ada beberapa di antaranya seperti dari Apindo, Asosiasi Pertekstilan Indonesia atau API, Asosiasi Persepatuan Indonesia atau APRISINDO, lalu ada juga dari GAPKI, serta ada Gabungan Elektronik Indonesia atau dari Gabel yang kabarnya akan hadir secara langsung dalam sosialisasi ini. Namun memang kalau kami lihat sejauh ini hingga pukul 10:11 masih belum terlihat adanya tanda-tanda ataupun pergerakan dari acara sosialisasi yang nantinya akan digelar di lantai 3 kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Nah, lalu poin-poin yang akan dibahas yang kami dapatkan sejauh ini informasinya nanti akan mendengar masukan-masukan dari seluruh asosiasi mengenai tarif baru atau tarif resiprokal, tarif timbal balik yang dikenakan oleh Presiden Donald Trump kepada Indonesia, salah satunya sebesar 32%. Mengingat kalau kita lihat ini memiliki dampak yang serius terhadap aktivitas ekspor di Indonesia. Kalau kita lihat memang Amerika Serikat menjadi salah satu negara dengan aktivitas ekspor yang cukup tinggi dengan Indonesia. Menjadi negara dengan urutan kedua pangsa pasar ekspor di Indonesia. Nah, kalau kita lihat juga tarif resiprokal ini akan berpengaruh terhadap sejumlah aktivitas hubungan dagang baik Indonesia terhadap Amerika Serikat. Nah, kalau kita lihat memang dalam keterangannya ada beberapa komoditas yang nantinya akan dikecualikan, seperti ada komoditas tembaga, baja, aluminium, otomotif, lalu ada farmasi, ada juga emas dan mineral lainnya yang langka di Amerika Serikat ini kabarnya akan dikecualikan terhadap pengenaan tarif ini. Tentu akan kita nantikan bagaimana kebijakan ataupun langkah apa yang akan diambil oleh pemerintah. Namun kalau kita lihat terakhir dalam keterangannya, pemerintah lewat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto memilih jalan untuk melakukan diplomasi terhadap Amerika Serikat, meskipun kita masih belum memiliki duta besar di Amerika saat ini. Namun kita akan nantikan bagaimana strategi jalur negosiasi yang akan diambil oleh pemerintah terhadap pemerintah Amerika Serikat terhadap pengenaan tarif resiprokal 32% ini. Tentu kalau kita lihat sejumlah pihak pun sudah memberikan keterangan, mulai dari Apindo juga menyebutkan kekhawatirannya terhadap kebijakan tarif timbal balik yang akan berpotensi memicu terjadinya gelombang PHK di dalam negeri. Tidak hanya itu, namun kalau kita lihat dari keterangan Kamar Dagang Indonesia atau Kadin menyebutkan masih melihat optimisme terhadap pintu negosiasi yang masih dibuka cukup lebar terhadap Amerika Serikat dan masih menantikan apa strategi yang akan diambil oleh pemerintah dalam menyikapi kebijakan tarif resiprokal 32% yang akan berlaku kurang lebih pada 9 April mendatang. Kami kembalikan kepada Anda, Leo. Insan, ada beberapa sikap yang dilakukan oleh beberapa negara ASEAN. Kalau kita lihat, Tiongkok sudah memberikan tarif balasan, retaliasi kepada Amerika Serikat. Tapi sebaliknya, Vietnam, Perdana Menterinya sudah mengatakan akan membuat nol tarif yang dikenakan kepada barang-barang dari Amerika Serikat. Dan ini direspons oleh Trump dengan baik, mengatakan bahwa kemungkinan juga tidak jadi memberlakukan tarif bagi Vietnam. Kita lihat tadi di layar kaca yang tadi mungkin Anda belum bisa lihat, bahwa rupiah pun saat ini sudah di sekitar hampir 17.000 atau bahkan di pasar offshore non-delivery forward sudah di 17 ribuan per dolar Amerika.
Kira-kira apakah memang pemerintah nanti juga setelah pertemuan dengan para pengusaha di tempat Anda berada akan memberikan konpres yang jelas? Lalu juga apakah akan ada rencana untuk misi dagang ke Amerika Serikat? Dalam pikiran saya mungkin yang berangkat adalah Menteri Perdagangan dan Menteri Luar Negeri. Ataukah memang itu sama sekali belum Anda dengar di sana, Insan? Ya, Leo, meski kalau kita lihat kami masih menantikan apa saja kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah lewat sosialisasi ini. Kalau Anda bertanya apakah nanti akan ada konferensi pers, jawabannya adalah ya, setelah adanya pertemuan secara tertutup terhadap asosiasi yang nantinya hadir baik secara langsung maupun secara virtual dan mendengarkan seluruh masukan dari mereka, nantinya akan digelar konferensi pers terhadap kami awak media untuk menentukan ataupun memberikan hasil apa langkah yang akan diambil oleh pemerintah lewat kebijakannya menyikapi tarif resiprokal 32% yang dikenakan oleh Presiden Donald Trump. Kalau kita melihat memang dari respon yang diberikan terhadap beberapa negara, kita ambil salah satunya Tiongkok yang memberikan sejumlah perlawanan terhadap tarif yang telah dikenakan oleh dari Presiden Donald Trump. Nampaknya kalau kita lihat perkembangan update terakhir, pemerintah Indonesia masih tetap ingin menempuh jalur diplomasi atau jalur negosiasi terhadap pemerintah Amerika Serikat, meskipun kita ketahui sampai dengan saat ini kita masih belum memiliki duta besar yang berada di Amerika Serikat. Tentu kita akan nantikan apakah Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto ataupun sejumlah pihak nantinya akan langsung melakukan negosiasi terhadap pemerintah Amerika Serikat. Tentu akan kita nanti coba konfirmasi terhadap Airlangga setelah adanya pertemuan ini. Namun kalau kita lihat memang belum ada kabar mengenai apakah siapakah ataupun pihak mana yang akan mewakili Indonesia dalam melakukan negosiasi terhadap pemerintah Amerika Serikat sejauh ini. Namun memang kalau kita lihat respon dari sejumlah pihak tentu akan mengkhawatirkan apabila tarif resiprokal ini akan nantinya tetap berlaku sebanyak 32%. Kita mungkin kembali ingat dari salah satu respon yang telah dikeluarkan oleh Presiden Partai Buruh Said Iqbal yang menyebutkan bahwa akan adanya kekhawatiran terhadap adanya gelombang PHK yang terjadi terhadap tarif resiprokal. Mengingat kalau kita lihat memang ada sejumlah industri padat karya yang akan berpotensi terancam mengenai tarif baru 32% yang dikenakan ini. Mulai dari industri tekstil, garmen, alas kaki, ini menjadi salah satu industri padat karya yang memiliki pangsa pasar cukup di Amerika Serikat. Tentu ini kita akan nantikan bagaimana strategi negosiasi, apakah nanti akan juga membuka opsi untuk perluasan pangsa pasar tidak hanya di Amerika Serikat untuk menanggapi tarif ini. Tentu kita akan masih nantikan, Leo dan juga pemirsa, bagaimana keterangan resmi ataupun apa saja yang didapatkan pemerintah lewat perkumpulan ataupun lewat agenda yang akan diadakan pada pagi hari ini. Kami kembalikan kepada Anda, Leo. Kita tentunya nanti akan menunggu apa yang akan dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menyikapi tarif yang diterapkan oleh Amerika Serikat. Insan Suwardi melaporkan langsung dari kantor Kementerian Koordinator Perekonomian Jakarta. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.